Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik sudah siap-siap ya? Mau ikut sekolah minggu online? Nah, Ibu Pendeta bawa apa nih? Bawa tanaman yang kecil, kecil sekali. Potnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau dirawat, dia akan semakin besar dan semakin cantik. Demikian juga adik-adik harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap hari Minggu. Adik-adik akan merawat kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Dan adik-adik akan merawat supaya iman percaya adik-adik semakin kuat. Selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terang di rumah, terang di sekolah. Halo adik-adik, kakak bawa apa nih? Bawa apa nih Kak Irma? Aduh, Kak Rianto bawa kelinci adik-adik. Kelincinya lucu, sama seperti bandonya Kak Irma. Tapi hari ini kan kita mau ibadah ya adik-adik ya. Kak Rianto taruh dulu kelincinya. Jangan main-main sama kelinci. Yuk kita mau ibadah ya. Kakak taruh dulu kelincinya. Iya, taruh dulu. Nah, sekarang Kak Rianto sudah bawa gitar buat kita mau ibadah adik-adik. Adik-adik semuanya pernah lihat kelinci dong? Pernah. Iya, pernah semuanya. Kak Rianto, kelinci itu matanya bulat, telinganya panjang. Kak, ada lagunya, lagu tentang kelinci. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama ya. Oke. Ayo adik-adik, semuanya berdiri, kita bernyanyi sama-sama lagu Kelinciku Amat Lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi ya, semangat. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau
sekolah minggu pada pagi ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Loh, Kak Haryanto tadi berarti nggak berdoa ya? Adik-adik, tadi Iya. Kak Haryanto nggak berdoa. Iya, aku nggak berdoa. Aku main sama kelinci aku. Wah, nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau ibadah, kita harus benar-benar adik-adik. Aduh Kak Haryanto, walaupun kakak nggak melihat, tapi siapa yang melihat Kak Haryanto? Tuhan. Nah, sekarang taruh Ya dulu udah, kelincinya. taruh dulu ya. Taruh dulu. Nah, adik-adik, kalau kita lagi ibadah, nggak boleh ya kita sambil main-main ya. Karena mata Tuhan melihat, kakak nggak melihat. Mungkin orang lain juga nggak melihat. Tapi ingat, Tuhan selalu melihat. Nah, biar adik-adik semuanya ingat bahwa mata Tuhan selalu melihat, kita mau nyanyi sama-sama lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Karyanto, Ya. minggu lalu Karyanto sekolah minggu nggak? Iya loh, aku rajin sekolah minggu. Wah, hebat. Adik-adik sekolah minggu juga? Iya, pasti. Oke, hebat. Nah, sekolah minggu kan selalu ada nyanyi, ada cerita firman Tuhan, ada juga aktivitas, ya kan? Ada berdoa juga, ya. Nah, Ada persembahan kan? Oh iya, ada persembahan. Ya, ada persembahan juga. Jangan lupa tuh ya. Nah, Karyanto, buat nggak aktivitasnya minggu lalu? Buat Kak. Ini dia. Wah, hebat. Ya. Karyanto buat aktivitasnya minggu yang lalu. Nah, adik-adik, buat nggak aktivitasnya? Buat? Sekarang adik-adik ambil juga aktivitas adik-adik. Kita mau pakai sama-sama karena hari ini ceritanya juga masih tentang Roh Kudus. Ya adik-adik ya. Nah, kakak juga punya nih aktivitasnya. Yuk kita pakai sama-sama. Ya, oke, nah keren ya aktivitas kita minggu lalu. Nah, Keren dong Kak. oh iya bagus. Iya. Ya adik-adik juga ya. Nah, adik-adik sekarang sambil kita pakai aktivitas kita headbandnya ini, kita mau nyanyi sama-sama lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus, berfirman
adik-adik. Adik-adik pasti sudah gak sabar kan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab kita, Kak Petris mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-4b sampai ke-15. Judulnya adalah Pekerjaan Penghibur. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dibaca ayatnya sendiri. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong sama mama papa atau sama kakak untuk membacakan ayat Alkitabnya. Nah, adik-adik, siapa sih yang dimaksud dengan penghibur di ayat yang tadi kita buka? Itu adalah Roh Kudus. Nah, sebelum Kak Petris mau cerita tentang Roh Kudus, Kak Petris mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik, siapa yang pernah ditinggal pergi sama mama atau papanya? Pasti semua pernah ya adik-adik. Nah, Kak Petris yakin pasti mama papa adik-adik tidak mungkin meninggalkan adik-adik sendirian di rumah. Pasti akan ada kakak atau om, tante, atau mbak yang akan menjaga adik-adik selama mama papa tidak ada di rumah. Dan biasanya sebelum mama papa pergi, pasti adik-adik akan ditinggalkan pesan. Misalnya, Gio, nanti sewaktu mama sama papa nggak di rumah, Gio makan siangnya dihabisin ya. Atau nanti jangan lupa ya tidur siang. Nah adik-adik, sama seperti mama papa yang pergi meninggalkan kita di rumah, Tuhan Yesus juga pada waktu itu sebelum naik ke surga, karena asalnya Tuhan Yesus itu dari surga ya adik-adik. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pesannya itu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya adik-adik. Jadi kakak, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak sendirian karena kita punya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Nah, Roh Kudus itu apa sih Kak Petris? Roh Kudus itu adalah Tuhan yang diam di dalam hati kita dan berbicara serta bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu mendorong kita untuk berbuat yang benar. Contohnya, misalnya adik-adik bangun pagi hari, adik-adik biasanya ngapain dulu tuh? Benar. Biasanya adik-adik pasti berdoa dulu. Nah, berdoa adalah perbuatan yang didorong oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua. Contoh lainnya, misalnya adik-adik berbohong sama mama atau papa. Nah, sehabis berbohong biasanya adik-adik akan merasa takut, adik-adik akan merasa cemas.
Kira-kira siapa ya adik-adik yang membuat adik-adik merasa takut dan cemas sehabis berbohong? Benar, itu adalah perbuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik. Contoh lainnya lagi, misalnya adik-adik sedang bermain sama kakak atau sama adik yang lebih kecil. Terus kakak atau adiknya mau pinjam mainan. Roh Kudus akan mendorong adik-adik supaya adik-adik mau minjamkan mainan adik-adik. Kak Petris, kita bisa melihat Roh Kudus atau enggak? Coba ya adik-adik ya. Di sini Kak Petris mau kasih ilustrasi dengan menggunakan kipas angin. Ini kipas anginnya sudah Kak Petris nyalain. Duh, Kak Petris, tadinya panas, sekarang setelah kipas anginnya nyala, Kak Petris bisa merasakan sejuknya angin. Nah, adik-adik, sama seperti angin, Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pagi hari ini sudah selesai. Sekarang Kak Petris punya ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Kak Petris bacain ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita baca satu kali lagi adik-adik. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, Kak Petris mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kepada kami anak-anak-Mu yang percaya, Roh Kudus yang menyertai kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kami yang selalu senantiasa mendorong kami untuk berbuat yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.
mendengarkan cerita, kita berdoa, Aktivitas. kita beraktivitas juga. Jangan lupa buat aktivitasnya ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan. ya, persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop, dititipkan kepada mama atau papa untuk diberikan ke gereja, atau dapat juga di Transfer. Nanti nomor rekeningnya ada di akhir video ini. Iya, betul. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Betul nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi adik-adik yang semangat dan sukacita. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Yeay. Hebat. Adik-adik mau jadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa, taat kepada Mama, kepada guru di sekolah. Ada opa oma. Oh iya, kepada opa oma juga ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami telah memberikan persembahan tadi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh bisa dipergunakan untuk keperluan pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya pandemi ini bila bisa segera berlalu ya Tuhan, dan kami bisa boleh kembali sekolah minggu, bahwa kami bisa kembali bersekolah seperti biasanya ya Tuhan. Dan biarlah kalau ada yang sakit ya Tuhan, biarlah teman-teman kami ini boleh sembuh, juga papa mama yang sakit, biar mereka bisa segera sembuh. Tuhan berkati papa mama dalam pekerjaannya agar dapat memelihara kami dengan baik. Tuhan, sebentar kami juga akan menyelesaikan, akan menutup kebaktian pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas kebaktian hari ini, dan kiranya minggu depan kami dapat kembali mengikuti ibadah online dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu, nggak usah keluar rumah. Dan kalau keluar rumah harus pakai apa, Kak? Pakai masker. Pakai masker. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari